Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, sebagai selingan fa insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita baca sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas Al-Mufid, ringkasan yang berfaedah, li'aridil jahli, tentang penghalang kebodohan, wa atharihi, dan efeknya, ala masailil aqidah wa tauhid, terhadap perkara akidah dan tauhid, yang ditulis oleh Syekh Abul Ula Rashid Abil Ula hafizahullahu ta'ala. Beliau salah satu pengajar di Masjid Haram Makki dalam kisah akidah, walaupun sekarang beliau sudah pensiun. Ya, baru tahun ini beliau pensiun. Dan buku ini ditakdim, dikasih rekomendasi oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sedikit anda bacakan kitab ini atau muqaddimah tazkiyah dari Syekh Fauzan. Beliau berkata, aku melihat kitab ini sangat bagus ya pada pembahasannya, karena hajah sangat membutuhkan perkara tersebut, terlebih di waktu-waktu ini yang al-haq itu tersamarkan dengan yang batil, disebabkan tersebarnya kejahilan dan banyak mengikuti hawa nafsu dan berkecimpung di dalamnya tanpa ilmu yang jelas tentang akidah. Dan banyaknya orang memberi uzur terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang yang telah murtad, ya, dengan klaim bahwasanya mereka adalah orang-orang apa? Bodoh. Bersama dengan itu mereka hidup di negeri kaum muslimin, negeri Islam, mendengar Al-Quran dan hadis, mendengar juga kalamnya ahlul ilm, dan telah tegak hujjah atas mereka. Hanya saja disayangkan mereka senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh kakek nenek moyang mereka. Itu kurang lebih ya tazkiyah dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, dan kita bahas ini dengan begitu apa? Insyaallah detail, begitu rinci, karena memang ini dijadikan senjata. Ya, ketika ada orang melakukan pembatal keislaman, merusak ya rukun dari tauhid, menghilangkan syarat-syarat tauhid, kemudian ya dengan entengnya dianggap tidak masalah dengan alasan apa? Jahil. Jadi sebetulnya yang mempropagandakan adanya kebodohan, uzur disebabkan kebodohan, yang mereka ini yang rusak di dalam memahami konsep apa? Iman. Hanya saja terkadang bermain playing apa? Victim gitu. Ya, dituduhnya selalu itu saja yang apa? Dibahas. Mafhum? Ya, dan di framing ya orang-orang yang enggak punya kerjaan bahas masalah apa? Uzur bil jahl. Sedangkan dia sendiri tidak membahasnya, tidak memberikan rincian yang begitu detail. Ya, diglobalkan semua masalah tanpa melihat dalam perkara apa dia terjatuh gitu. Yang penting dia jahil, selamanya mendapatkan apa? Uzur. Ya, ini enggak tepat. Mafhum? Ya, semua dikit-dikit apa? Uzur. Nanti lebih baik menjadi orang apa? Bodoh daripada orang yang apa? Belajar. Toh ternyata ya yang enggak belajar itu dapat dispensasi, enggak masalah. Ya, sama kayak bayar pajak, nanti ujung-ujungnya dapat apa? Pemutihan. Ya, yang rugi siapa nanti? Yang bayar pajak. Kalau gitu mendingan gua enggak bayar apa? Pajak, tunggu apa? Pemutihan. Ya. Mafhum? Ya, padahal Allah dengan jelas membedakan antara yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. La yastawun, mereka tidak akan pernah sama. Nah, di sini sedikit kita akan ya dudukan bahas terkait masalah uzur apa? Bil jahl. Ya, bisa dibuka PDF-nya
sudah di-share itu linknya. Apa? Sudah dapat semuanya? Sudah? Itu sebetulnya yang sudah Anda terjemahkan terus Anda kirim di grup. Tapi sekarang ini dikumpulkan dalam satu PDF ya biar faedahnya tidak tercecer. Dapat semua ya? Fadhal Bib dibaca yang pembahasan pertama. Pembahasan pertama, pendahuluan tentang definisi jahal atau kebodohan. Ya. Bodoh secara bahasa adalah kebalikan dari ilmu. Ya, ma'ruf ya, bodoh adalah lawan dari apa? Ilmu. Berarti ilmu mengetahui, kalau bodoh tidak mengetahui. Terus Kata jahil secara ilmu sharaf satu kelompok dengan wazan fahima atau salima. Terus Adapun kata tajahal maknanya adalah dia menampakkan dirinya termasuk orang bodoh padahal tidak demikian atau pura-pura bodoh. ya, kalau bahasa Arabnya tajahala artinya pura-pura bodoh. Padahal dia berilmu tapi pura-pura bodoh. Kalau pura-pura ngerti, ta'alama, pura-pura pintar, pura-pura ngerti, nggak taunya apa? Bodoh. Nah, ini ada bahasa Arab namanya atau ungkapannya tajahala, artinya pura-pura apa? Bodoh. Lanjut. Adapun tajhilun maka maknanya adalah menisbatkan kebodohan, membodohkan atau pembodohan. Ya, ada namanya tajhil, berarti menganggap bodoh gitu atau membodohi orang. Itu namanya apa? Tajhil. Ya, namanya apa? Tajhil. Jadi ada beberapa istilah. Jahil itu bodoh, kalau tajahala pura-pura apa? Bodoh. Ya, kalau tajhil menganggap sesuatu ini orang ini bodoh atau dibodoh-bodohin, itu namanya apa? Tajhil. Terus Sedangkan bodoh secara istilah adalah meyakini sesuatu yang bertentangan dengan keadaan aslinya. ya, itu secara istilah. Jadi dia mengetahui atau memahami sesuatu tapi tidak sesuai dengan wakilnya. Tidak sesuai dengan apa? Wakilnya. Padahal wakilnya A, tapi dia meyakininya apa? B. Ini namanya apa? Bodoh. Ya, padahal dia itu telah keluar dari din Islam tapi dia yakinnya apa? Tidak keluar apa? Dari din Islam. Ini namanya apa? Bodoh. Terus lanjut. Kebodohan itu ada dua macam. Yang pertama jahal basit, yaitu bodoh yang sederhana. Dia benar-benar tidak mengetahui, akan tetapi bisa dia untuk mempelajarinya sehingga menjadi tahu. Nah, ini jenis-jenis kebodohan. Ya, kita ambil dua saja, di bukunya juga cuma dua. Yang pertama jahal basit, jahal yang sederhana. Ya, kalau ditanya misalkan perang Badar tanggal berapa, tahun berapa Hijriah? Waduh, tahun berapa ya? Nggak tahu saya. Itu namanya jahal apa? Jahal basit. Ya, ini masih sederhana nih, masih enak kalau nemuin orang kayak begini. Lu tahu nggak hukumnya gini? Nggak tahu. Sini tak ajari. Biasanya lebih gampang menerima ketimbang nanti yang nomor 2, namanya jahal apa? Murakkab. Ya, ente salah. Apa yang salah? Wah, ngotot lagi dan dia nggak tahu kalau dianya lagi apa? Lagi salah. Ini namanya jahal apa namanya? Murakkab. Jadi jahal basit, jahal yang sederhana. Kalau ditanya, wallahu a'lam, nggak tahu. Ya, benar-benar nggak tahu dia, benar-benar apa? Nggak tahu. Memang nggak tahu, kosong dari awal nggak tahu. Kira-kira orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan emang dari awal betul nggak tahu sama sekali, atau nanti modelnya yang kedua? Nanti kita baca yang nomor kedua. Lanjut nomor kedua. Yang kedua, jahal murakkab, bodoh berpangkat, yaitu satu ungkapan tentang keyakinan yang pasti tapi tidak sesuai dengan realita. Dia meyakini sesuatu ternyata salah dan tidak tahu kalau dirinya keliru. Jadi ada dua kebodohan pada dirinya. Meyakini sesuatu keliru, salah, ngotot, ya, dalam keadaan dia nggak tahu kalau dirinya sedang apa? Salah. Lebih berat mana ini? Antara basit dengan murakkab. Murakkab. Ya. Anggaplah dia basit. Kenapa kamu melakukan ini? Ini kan syirik. Nggak tahu saya, beneran nggak tahu. Ya, ini masih enak kalau diajari, dididik. Ya, tapi nanti akan kita bahas. Namanya ada ahliyah, kelayakan dalam hal apa dia? Ya, diberikan dispensasi dalam hal apa? Apakah penamaannya atau hukumannya?
Mafhum, nanti kita bahas. Adapun jahal murakkab, ya dia meyakini sesuatu keliru dan dia sendiri tidak merasa lagi apa? Lagi keliru. Kira-kira kalau ada orang yang misalkan nyembah atau minta ke wali, kedatang kuburannya, ziarah, minta berkah, minta doa, sujud di sana dan seterusnya. Kalau kita tahu, kita bilangin itu syirik, itu syirik wahai saudaraku. Kira-kira dia jawabnya apa? Emang iya syirik? Atau malah antum nih apa nih dibilang begini syirik lagi. Ya, ini namanya hubul aulia misalnya. Kasih dalil-dalilnya. Nah, ini namanya jahil apa? Murakkab. Ya, ini yang akan kita bahas tentang model-model apa? Jahil. Ini bagian pertama. Lanjut, kebodohan. Kebodohan terhitung masuk dari awalin ahliyah. Lalu apa makna dan maksud awalin ahliyah? Bodoh itu sepakat para ulama termasuk awarid. Awarid itu penghalang, ahliyah kelayakan. Nanti kita bahas apa itu awarid, apa itu ahliyah. Lanjut. Kata awarid itu adalah bentuk jamak dari kata aridun, yaitu perkara yang menghalangi. Ya, arid intinya secara sederhana artinya penghalang. Ya, arid artinya apa? Penghalang. Terus? Atau bentuk jamak dari aridatun, yaitu sifat yang menghalangi atau adanya cacat yang bisa menghalangi. Ya, sama, mau dari kata arid atau aridah artinya dia penghalang. Penghalang apa? Nanti kita bahas yang ahliyah. Terus? Ini diambil dari kalimat yang biasa dikatakan orang Arab, aradah kada, sesuatu ini menghalangi. Lanjut. Sedangkan ahliyatun bermakna kelayakan untuk menerima atau melakukan sesuatu. Ahliyah itu satu hal atau perkara yang dia layak bisa menerima atau tidak. Nah, ketika ada arid penghalang berarti dia tidak layak gitu untuk mendapatkan keberhakan atau sesuatu yang dibebankan kepada dia. Jadi sekali lagi arid artinya apa? Penghalang. Ahliyah itu apa? Sebuah kelayakan. Coba dikasih contohnya. Misalnya, Ahmad sekarang sudah berusia 7 tahun, maka dia layak untuk masuk madrasah ibtidaiyah. Sedangkan Zaid baru berusia 5 tahun, maka tidak layak masuk karena ada penghalang, yaitu belum cukup umur. Nah itu. Jadi ahliyahnya apa? Dia boleh masuk SD ibtidaiyah. Itu kelayakan dia. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat yaitu umur berapa? 7 tahun. Tapi kalau dia masih 4 tahun, 3 tahun, berarti ada arid penghalang untuk masuk ke mana? SD. Begitu. Misalkan antum mau bikin paspor, ya ternyata antum tidak layak dikasih paspor, tidak layak melanjutkan proses selanjutnya. Biasanya ada arid, ada penghalang. Apa penghalangnya? Macam-macam. Pas diverifikasi, wah ini namanya nggak sesuai dengan KTP. Ya, dulu ngurusin orang bikin paspor, ya di KTP namanya AA Kurniawan. Di akte AA-nya singkatan dari Andi apa itu. Waduh, dipermasalahkan. Ujung-ujungnya bayar hampir 5 juta. Ya, ini namanya adalah arid. Apa arid? Penghalang dari sebuah apa? Kelayakan. Dan jahil ini termasuk penghalang dari sebuah kelayakan. Nanti kita rinci, jangan langsung diglobalkan saja. Ada rincian kapan dia dikatakan dapat kelayakan atau tidak dari sebuah kelayakan. Dan ini banyak di sekitar kita. Ketika kita tidak berhasil mendapatkan sesuatu kelayakan karena ada apanya? Arid, ada penghalangnya. Misalkan dia mau daftar jadi apa itu tentara, nggak taunya nggak diterima, nggak layak. Kenapa? Ada arid penghalang. Apa penghalangnya? Tinggi misalnya. Kayak di India kan, tingginya cuma pakai apa tuh? Ya, cuma lewatin aja satu-satu. Kalau mentok, nanti lulus. Kalau lolos terus berarti nggak dapet ya. Atau mungkin matanya minus, atau giginya ada yang apa? Ompong, bolong. Ya, atau nggak bisa berenang dan seterusnya. Itu namanya apa? Arid. Ya, ahliyah apa? Sebuah kelayakan. Nanti akan kita bahas satu-satu. Terus. Definisi awalil ahliyah di sisi pakar ilmu usul. Nah, sekarang kita bahas awarid ahliyah di sisi orang-orang yang ngerti tentang usul fikih. Lanjut.
Para ulama usul mendefinisikan awarid sebagai kondisi atau keadaan yang dia itu bisa menolak kelayakan atau ahliya. Dan awarid itu bukan merupakan keharusan yang melekat bagi manusia sejak awal penciptaannya, melainkan kondisi yang muncul yang bisa menghalangi sebuah kelayakan. Arid itu bukan sesuatu yang nempel dari awal lahir, enggak. Tapi terkadang ada yang nempel, ada yang tidak. Makanya dibahasnya dia bukan perkara yang senantiasa atau memang dari awal penciptaannya nempel terus, enggak. Terkadang dia baru muncul belakangan. Walaupun ada juga dari awal. Ya, ada juga dari awal, tapi tidak melazimkan harus dari awal. Bisa jadi mungkin di usia berapa kena awarid dia. Tadinya normal mungkin. Ya, ternyata di usia sekian dia mengalami sesuatu gitu. Sehingga datanglah awarid. Maksudnya, jadi awarid itu bukan bawaan dari apa? Lahir yang selalu melekat, tidak mesti. Bisa jadi dia datangnya belakangan. Ingat ya, bukan dari awal penciptaan sudah ada. Bisa jadi ada, maksudnya, bisa jadi nggak ada, tapi datangnya kapan? Setelah perjalanan apa? Waktu. Bisa dipahami ya? Nah, ini namanya awarid. Ya, intinya dia penghalang, dan jangan dipahami itu memang bawaan lahir, tidak. Ada yang memang bawaan, ada memang yang mungkin datangnya apa? Belakangan. Tapi kalau dia pahami itu memang bawaan dari lahir, enggak, keliru. Karena tidak melazimkan bawaan dari apa? Dari lahir. Terus Para ulama usul membagi awarid menjadi dua macam. Yang pertama awarid jaliyah. Jaliyah, ya nama lainnya juga jabriyah. Jabriyah itu ya memang begitu asalnya itu. Nggak bisa kita campur tangan di dalamnya. Coba lanjut dibaca dulu. Yaitu jenis awarid yang tidak ada peran manusia dalam keberadaannya atau terjadinya. Nah, jadi tidak bisa dia campur tangan di situ. Emang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, mau diapain? Ya. Misalkan dia nggak masuk TNI, masuk tentara, kenapa? Pendek, ya kerdil misalkan, kerdil terlalu kasar, apa bogelnya kecil lah. Lah itu usaha dia atau memang sudah dari sananya itu? Dari mananya? Dari sananya. Ya dia nggak bisa berbuat banyak di situ, nggak bisa. Ya ditarik badannya semuanya tinggi. Ya emang dilahirkannya apa? Kecil. Nah itu namanya jaliyah. Apa jaliyah? Sesuatu yang jelas gitu, sesuatu yang nampak apa ya tidak ada peran manusia di dalamnya. Lanjut. Seperti as-sigharu, yaitu anak-anak. Contohnya anak-anak. Ya, emang bisa orang usaha menjadi anak-anak gitu, baru udah gede. Ya supaya dia dapat penghalang, saya mau jadi anak-anak. Nggak bisa. Ya, itu bukan usaha dia, yaitu takdir Allah berkesinambungan dari kecil kemudian begini. Misalnya ya, maka anak kecil itu termasuk penghalang. Penghalang apa? Ahliyah. Misalkan sholat. Apakah anak kecil usia 2 tahun layak untuk mengerjakan apa? Sholat? Tidak. Kenapa? Ada awarid, ada penghalang. Apa penghalangnya? Kecil. Nah, penghalangnya yang mana? Jenis pertama, jaliyah, yaitu tidak ada campur tangan dia sendiri untuk menjadi itu, untuk menjadi kecil. Nggak ada dia. Emangnya film Conan ini dibohongin sama film Conan. Udah gede, saya mau jadi kecil, tenang. Minum apa? Pil misalkan. Akhirnya yang tadinya gede jadi apa? Kecil. Ya, yang tadi harusnya dia kena hukuman karena membuat pelanggaran, tapi karena anak kecil akhirnya nggak layak dihukum. Alasannya apa? Anak kecil. Ya kan kelayakan nanti banyak. Kelayakan berbuat, kelayakan mendapatkan hukum. Ya, kemudian dia bilang, saya kan masih kecil. Ya, kecil dari mana? Itu ada kumisnya misalkan. Ya, jadi kecil ini apa? Bukan termasuk usaha manusia. Itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebut awarid jaliyah. Jaliyah itu jelas atau jabriyah. Jadi itu seperti dipaksa. Lanjut yang kedua. Al-jununu, gila. Ya, gila. Emang ada orang ya saya mau usaha dulu jadi gila? Enggak ada. Ya sudah, itu ketetapan dari Allah. Jadi gila mungkin karena apa, itu akhirnya jadi apa? Gila. Ya. Lanjut. Makanya gila, gila misalkan.
Layak nggak dia mengerjakan sholat? Nggak layak. Kenapa? Ada awarid, ada penghalang. Apa penghalangnya? Gila. Misalkan wanita nggak sholat, kenapa nggak sholat? Ada haid. Nah sekarang haid ini apakah hukum asalnya, ya kita berbicara secara global, diusahakan atau memang datang sendiri dia? Ketetapan dari Allah. Ketetapan dari Allah. Kecuali dia minum obat apa perangsang mungkin. Ya tapi kan itu jarang. Tapi keumumannya ya sudah, perempuan ada masa siklusnya. Ketika dia datang masa siklusnya, maka dia ada awarid sehingga tidak layak untuk melakukan berbagai macam jenis ibadah. Seharusnya dia layak karena dia balik, wanita sudah balik. Tapi karena ada awarid, ada penghalang. Apa penghalangnya? Haid. Maka dia tidak layak untuk mengerjakan apa? Sholat. Tidak layak mengerjakan puasa dan seterusnya. Ya, mulai tergambar nih tentang awarid. Nah, nanti begitu juga adalah masalah kebodohan. Terus yang berikutnya. An-nisyan, lupa. Terus An-naumu, tidur. Al-i'yamu, pingsan. Ar-riqu, budak. Kemudian al-mautu, kematian. Al-ma'tumu, idiot. Ya, itu beberapa contoh yang disebutkan oleh ulama usul dalam masalah awarid jaliyah. Ya orang tidur nggak layak. Masa orang tidur di apa? Ayo baca Quran, oh tidur. Ya, ini ada penghalang. Ya, ada apa? Penghalang. Dan seterusnya, kalau mau dikasih contoh satu-satu jadinya banyak. Intinya ini contoh-contoh awarid jaliyah. Lanjut yang kedua. Yang kedua, awarid muktasabah. Yaitu jenis awarid yang ada peran manusia dalam keberadaan atau terjadinya. Ya, jadi manusia punya peran. Kenapa awarid itu muncul? Gara-gara dia. Sini ya, gara-gara dari sini bukan bawaan lahir. Sekarang manusia bawaan lahirnya bodoh semua orangnya. Ya kan enggak bisa dia untuk menjadi tahu atau tidak tahu. Nah tidak tahu ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa ini? Gara-gara Allah SWT takdirkan dia. Ya berarti idiot memang dari awal. Sekarang kita bicara orang yang waras, sehat, sadar. Kira-kira mau nggak orang yang seperti ini dibilang bodoh? Kan nggak mau kan? Terus dia bodoh dalam hal ini gara-gara siapa? Ya gara-gara dia sendiri. Itu disebut dengan awarid muktasabah. Jadi ada campur tangan manusia. Mafhum itu bahasanya, walaupun semuanya takdir dari Allah, tapi ada sebabnya. Ya, misalkan aja dalam bab salat saja, pendekatan pemahaman, ada syarat-syarat yang bisa kita hadirkan, ada syarat yang nggak bisa kita hadirkan, tapi itu datangnya dari Allah. Misalkan apa? Masuknya waktu. Itu syarat salat. Sekarang masuknya waktu. Apakah kita yang geser itu matahari supaya zawal? Enggak kan? Iya, itu ya sudah ketetapan dari Allah. Nungguin waktu tek nggak bisa. Oh, saya mau mempercepat ini, saya geser mataharinya. Ya nggak bisa. Atau saya mau sholat gerhana nih. Ya, terus matahari sama bulannya diapain? Ya nggak bisa. Diamnya. Tapi ada juga yang harus kita hadirkan. Gara-gara kita melakukan sebabnya, yaitu wudu, ya nutup aurat. Sendiri ya, apalagi menghadap kiblat. Ya itu kita lakukan sendiri. Tapi ada yang memang itu ya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal tunggu saja. Ya, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Dan bodoh ini masuknya apa? Muktasabah. Lanjut. Dan mereka ahli usul memberikan contoh seperti al-jahlu bodoh, al-khattabu salah, as-sukru mabuk, al-hazlu bercanda. Ya kayak mabuk itu kan karena gara-gara dia. Begitu juga orang yang suka bercanda, ya menghina, mengolok-olok, itu usaha dia sendiri. Itu gara-gara apa? Dia sendiri. Masa ada orang lahir ya kerjaannya mengolok-olok enggak? Ya. Itu dari dia sendiri penyebabnya, sehingga terjadilah muncullah awarid. Jadi pahami, kebodohan, jahil itu sepakat termasuk awarid, penghalang dari sebuah kelayakan. Tapi nanti dirinci kelayakan apa saja yang dia bisa diberi uzur atau tidak. Dan pahami juga jahil itu termasuk awarid yang muktasabah. Apa muktasabah?
gara-gara dia sendiri. Diusahakan dia sendiri. Ya. Misalkan kayak dulu kita sekolah, ada yang pinter, ada yang apa? Sedang-sedang aja, ada yang apa? Yang apa? Yang bodoh. Kira-kira gara-gara siapa? Gara-gara gurunya atau gara-gara dia atau gara-gara temennya? Ya gara dia sendiri. Gara-gara siapa Usama? Iya. Kenapa gara dia sendiri? Nggak mau belajar, nggak mau raja, ngerti. Masih bagus nanti fitrahnya. Ya, gara-gara dia itu namanya awarid apa? Muktasabah. Lanjut contoh aplikasinya. Yang di bawah part 3. Contoh aplikasinya. Yang pertama, ada anak usia 3 tahun, ayahnya meninggal, maka dia tetap layak mendapatkan hak harta warisan atau anak-anak bukan jadi awarid dalam kasus ini. Ya, jadi nanti awarid itu dalam kelayakan dilihat apakah dia betul menjadi awarid atau tidak. Contoh kasus anak usia 3 tahun, ayahnya meninggal. Maka ada yang namanya ahliyah, kelayakan mendapatkan hak waris. Padahal di awal dia termasuk apa? Awarid. Tapi dalam kasus ini dia tidak menjadi awarid. Tetap dia bisa mewarisi. Atau kebalikannya, dia anak kandung tapi murtad. Ya, padahal seharusnya dia dapat harta waris. Tapi gara-gara murtad, ya nggak dapat harta waris. Gara-gara siapa itu murtad? Ya, kalau orang yang rusak akidahnya ini semua gara-gara Allah ya. Ini semua takdir dari Allah. Ya enggak gitu konsepnya. Ya, maling ditanya ini kenapa maling? Takdir dari Allah. Ya, antum pukul aja terus bilang ini juga takdir dari Allah. Ya. Mafhum. Nah, jadi di sini untuk kasus ini maka nanti kan dilihat per kasusnya. Memang dari hukum asalnya anak kecil ini awarid, tapi nanti dilihat kasus per kasusnya. Terkadang bisa jadi awarid, terkadang tidak bisa jadi awarid. Ya, lanjut. Nomor 2 contohnya. Yang kedua, anak usia 3 tahun memecahkan barang dagangan, maka dia tidak layak mendapatkan kewajiban ganti rugi. Karena ada awarid anak-anak yang layak mengganti adalah walinya. Nah, sekarang kasusnya beda. Anak kecil ini datang ke Indomaret, kucur-kucur-kuculuk, nggak taunya nyenggol botol marjan misalkan, pecah, terang. Ya, seharusnya kan ganti kan. Sekarang apakah anak kecil 3 tahun ini layak untuk mengganti rugi? Layak tidak? Tidak. Kalau masih kecil ada awarid. Ya bukan berarti nggak apa-apa tong, hancurin aja tong, masih kecil. Tetap ada nanti yang layak ganti siapanya? Walinya. Begitu. Ya anggaplah anak kecil membunuh usia 5 tahun. Ada ya? Anggaplah ada. Ya, layak dia dapat hukuman? Hah? Layak dapat kisos? Tidak layak karena dia masih kecil. Ya, mafhum, nanti bayar diat dan lain-lainnya. Nah, mafhum. Yang layak kalau sudah balik. Di Indonesia kan layak mendapat hukum usia berapa? 17 apa berapa? Ya, kan banyak dulu kasus anak umur 13 tahun, 14 tahun membunuh. Tapi dia bebas hukum, kenapa? Masih kecil. Nah ini belajar ini juga kan ya. Tapi ternyata dia menetapkan sendiri umur kecil itu berapa, 17. Nah ini bertentangan dengan syariat. Padahal yang sudah kena taklif hukum di usia berapa? Balik. Ya. Dan ada batasannya, misalkan 14 belum balik, udah ditetapin 15. Ya, walaupun 15 mungkin dia belum ihtilam, tetap dia dikatakan apa? Baligh. Begitu. Itu namanya apa? Ada awal. Contoh lagi yang lain. Kemudian yang ketiga, anak usia 3 tahun maka tidak layak melakukan ibadah atau muamalah karena ada awarid, yaitu anak-anak. Ya, nah, kan itu ada model-model per kasus. Kasus tadi dapat warisan, dapat atau tidak. Kemudian kasus ganti rugi dapat atau tidak. Kemudian dalam beribadah dia layak atau tidak. Sama nanti dalam hal bodoh begitu kita kiaskannya. Dalam masalah apa dia jadi awarid, dalam masalah apa dia tidak jadi awarid. Sama kasusnya. Misalkan dalam bab penamaan dia dalam melakukan kesyirikan bodoh. Ya, bodoh ini jangan jadi awarid untuk bab penamaan. Tapi dalam bab hukum ya mengeksekusi dan seterusnya, ya bisa jadi dia dapat
dispensasi karena ada awarid. Apa awaridnya? Bodoh, begitu. Lah kalau dipukul rata semua repot nanti. Anak kecil begini ganti, anak kecil begini semua. Anak kecil sholat semuanya, umur 3 tahun juga. Waduh. Dulu ada berita tuh, kasihan anak 3 tahun disuruh puasa. Sama emaknya kalau nangis dipukul nanti. Ayo puasa. Waduh. Anak nangis, gemeter ini anak. Usia 3 tahun suruh ngapain? Suruh puasa. Nggak tahu ini karena miskin nggak punya duit kan? Atau pengen ngelatih anak. Tapi usia 3 tahun coba dilatih untuk jadi apa? Untuk kuat puasa. Ini kan nggak hikmah namanya. Dipukul rata semuanya. Karena ini adalah taklif dari Allah Subhanahu wa taala, harus ibadah kepada Allah. Padahal usianya masih berapa? 3 tahun. Ya sama nanti dalam kasus bodoh, pokoknya dia bodoh, semuanya awarid. Wah, repot nanti. Kasus nanti rusak semuanya, tatanan apa? Ya, keimanan, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nah, sekarang syarat la ilaha illallah aja yang pertama apa? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali siapa? Allah. Nah, sekarang dari awal aja nggak tahu bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang hak disembah. Walaupun dia sudah bersyahadat, walaupun sudah sholat, ya ada yang cacat dalam syarat dia. Ya, terus dia bilang ini kan awarid ya, akhi, nggak masalah, ini ada penghalang. Nggak bisa dia bilang itu, karena dalam kasus perkara-perkara yang fundamental. Tapi dalam kasus-kasus mungkin ilmu waris, dia nggak tahu pembagiannya berapa, terus main bagi aja, ya kita katakan tetap dia salah di situ, nggak bisa dia apa namanya, bisa jadi dia dapat dispensasi karena masalah waris itu apa, jelimet gitu. Nggak semua orang ngerti, nggak semua orang apa tahu. Makanya lihat kasus per kasusnya, jangan dipukul apa, dipukul rata. Lanjut. Semoga dipahami barakallahu fikum. Dan anak-anak ini masuk kategori awarid jaliyah karena tidak ada peran dia untuk jadi kecil atau anak-anak. Itu yang menetapkannya adalah Allah. Lanjut. Seperti salat, ada syarat yang manusia tidak ada peran untuk menghadirkannya. Seperti zawal matahari, manusia tidak bisa menghadirkan itu. Dan ada syarat yang manusia berperan untuk menghadirkannya, seperti taharah, menutup aurat dan lain-lain. Nah, itu. Ya, itu disebut awarid. Maka jahil itu awarid apa namanya? Muktasabah. Yang dia bisa untuk menggali, mempelajari, atau dia malah cuek. Nah, itu. Sini apa ya? Kecuali dia dari lahir idiot. Kira-kira itu muktasabah apa memang dari sananya? Ya dari sananya. Mahfum ya. Makanya dia tadi idiot termasuk jaliyah dia. Awarid yang apa? Jaliyah, awarid yang nomor 1. Bukan nomor 2. Ya, terkadang orang idiot juga masih paham diajari. Ya, yang orang-orang apa tuh yang mohon maaf apa? Autis ya. Kalau ditanya, kita ajarin aja, siapa Rabb kita? Allah. Insya Allah dia tahu. Di mana Allah? Ajarin aja di atas, itu juga dia ngerti. Ya. Oh ya, banyak yang ngerti. Karena ini perkara yang gamblang, perkara tauhid, perkara yang apa? Mudah. Lanjut topik utama. Topik utama kita dalam pembahasan ini adalah kebodohan yang teranggap sebagai penghalang dari penghalang-penghalang sebuah kelayakan, dan dari segi kapan keberadaannya itu layak mendapatkan uzur, kondisi apa saja yang bisa diberi uzur, dan kondisi apa saja yang tidak layak mendapatkan uzur. Nah, ini yang kita bahas lebih dalam, bukan yang tentang mati kecil, enggak, itu nanti di usul fikih semuanya. Tapi yang kita mau kaji lebih dalam adalah yang apa? Bodohnya ini. Kapan diberi dispensasi, kapan tidak diberi dispensasi, supaya kita tahu porsinya gitu, peletakannya di mana saja. Lanjut, yang terpenting. Yang terpenting bagi kita dari makna kebodohan adalah kebodohan hakiki, yakni yang tidak memiliki ilmu. Sebab kebodohan memiliki makna-makna lain yang berbeda, yang tidak berkaitan langsung dengan bahasan kita. Nah, intinya bodoh yang dia memang dari awal nggak tahu tuh, nggak ngerti bahwasanya itu adalah kesyirikan dan seterusnya. Lanjut. Para ulama telah membagi kebodohan berdasarkan pertimbangan ini menjadi 2 bagian. Lanjut, 1. Yang pertama, kebodohan yang tidak layak untuk mendapatkan uzur. Contohnya adalah kebodohan orang kafir mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala dan hukum-hukum akhirat.
Lanjut. Demikian pula kebodohan yang bertentangan dengan hal-hal yang sudah sangat diketahui dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salaf, maka kebodohan ini tidak dapat dijadikan pembenaran sama sekali. Nah, intinya dalam perkara yang sudah gamblang jelas, kemudian dia mengklaim mohon maaf saya jahil, nggak akan diterima dispensasinya. Ya, untuk dicap sebagai bab penamaan. Tapi dalam bab hukuman, kalau memang betul-betul dia jahil bisa dapat dispensasi. Tapi nanti kan lihat pertimbangan hakim. Itu pertimbangan hakim. Ini benar nggak ini orang betul-betul jahil ini? Ya, tapi dalam bab penamaan nggak bisa dia dapat dispensasi. Sama sekali tidak bisa. Misalkan ada orang mencuri nih, ya kan kita cap dia pencuri kan. Nanti disidang. Kenapa kamu mencuri? Mohon maaf, saya nggak tahu kalau mencuri itu haram. Kira-kira kalau antum yang hakimnya terima nggak pengakuannya? Ya enggak. Ya itu nanti isiannya hakim. Dilihat mukanya begini. Kemarin ada konten tuh anak kecil umur berapa ya? 6 tahun atau 7 tahun. Nyolong buah. Ya, kerekam, ada yang ngerekam gitu. Dia ngamen, genjreng, enggak taunya sambil masukin apa? Jeruk. Direkam sama pedagangnya sekali, 2 kali masih dibiasain. Terus-terusan yang kan akhirnya ditangkap. Ya. Dan orang meyakini malingnya siapa itu? Ya anak kecil, walaupun anak kecil. Ya, dia malingnya, nggak ada awarit. Mau misalkan anak kecil ngaku saya kan anak kecil bang, jangan dibilang saya pencuri. Enggak, tetap yang nyuri anak kecil dibilang apa? Pencuri. Tapi apakah langsung digeplak palanya? Ya enggak juga. Dia lihat pertimbangannya ini anak kecil. Ya, walaupun dia nangis-nangis, saya kalau pulang dipukulin sama bapak saya. Ya, ini buah saya mau jual kata dia. Ya mohon maaf ya. Nah nanti yang nyidang dia mau terima atau tidak pengakuan dia itu kan istihadnya dia nanti yang menghakimi, yang melakukan interogasi. Begitu. Apakah betul dia mau digaplok anak kecil, mau dicubit, mau dihukum atau mau dilepas? Ya kan setelah interogasi tadi akan kelihatan korina. Kalau ini emang benar-benar anak ini terpaksa mungkin anak ini begini dan begini. Nah itu mah nanti setelah diapain? Ditegakkan hujah. Tapi dalam penamaan walaupun anak kecil mencuri, tetap pencurinya adalah siapa? Anak kecil. Sama dalam hal melakukan kesyirikan. Begitu. Bisa ya? Lanjut lagi, Beb. Dikit lagi. Kedua, kebodohan yang layak untuk mendapatkan uzur. Contohnya adalah ketidaktahuan seorang muslim tentang syariat hukum-hukum Islam ketika berada di Dar al-Harb, yaitu negara kafir. Demikian pula kebodohan yang terjadi dalam ranah ijtihad yang sahih selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah ini dalam perkara-perkara yang samar. Dan ini juga jangan dipahami kalau dia di negeri kufar kemudian berarti otomatis ya mereka dapat dispensasi. Karena sekali lagi patokannya tadi dapat akses enggak. Sebagaimana tadi contohnya saya Utsaimin tadi pagi dia tinggalnya di pedalaman. Ternyata zaman sekarang di pedalaman gampang mendapatkan akses. Ya. Ini berbicara ketika dia terisolir di negara ya tertentu gitu, mungkin dia tinggalnya di Korut misal. Ada orang Islam di Korut? Ada nggak? Anggaplah ada orang di sana. Dia nggak bisa akses, tapi dia akhirnya dia nggak tahu beberapa hukum syariat. Ya, ini dapat dispensasi karena kebodohan dia, karena dia terisolir. Itu intinya, dia terisolir tidak bisa mengakses. Tapi kalau dia di sana bisa mengakses lewat YouTube, lewat ini. Karena kabarnya negara-negara kufar itu dalam masalah internet itu dibatasi memang. Kayak di Jerman misalkan. Ya, itu kadang beberapa konten-konten yang mungkin berbau apa gitu sama dia langsung di bandit gitu, ditutup. Ya, betul-betul dipilah itu supaya tidak mempengaruhi apa? Warganya. Kalau di Konoha kan bebas. Ya. Mau konten awalnya juga masuk gitu. Tapi kadang ada sebagai politik mereka membatasi apa ruang pikir rakyatnya gitu. Karena kalau dia pintar mengakses sana gitu. Ya, misalkan kayak di Jepang dibatasi. Akhirnya banyak warga Jepang yang nggak tahu apa itu Islam. Ya seperti itu. Maaf. Lanjut para ulama. Para ulama membedakan antara yang pertama hal-hal yang diketahui oleh mayoritas manusia, maka klaim kebodohan terhadapnya tidak bisa diterima. Contohnya pengharaman zina, pembunuhan, minuman keras, dan pencurian. Nah, ini dalam masalah fikih aja nggak bisa diterima nih, apalagi dalam perkara-perkara apa?
tauhid, ada perkara yang menjadi identitas. Nah, ini harus dipahami, mana yang menjadi perkara yang sudah darurat itu, yang sudah menyebar di kalangan manusia, bahwasanya Islam ya begini ibadahnya. Orang Yahudi ibadahnya kepada ini, orang Nasara begini. Nah, itu sudah perkara yang maklum, diketahui. Maka ketika dia mengklaim nggak ngerti, ini tidak bisa diterima. Lanjut, dua, hal-hal yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia, seperti dalam masalah warisan, talak, perceraian, dan itlaq, pembebasan budak. Pembebasan budak. Ini kan masalah jelimet, warisan, talak. Bahkan saya Fauzan aja kalau ditanya tentang talak, jangan ke saya. Tuh, datang aja ke pengadilan agamanya di Saudi. Kalau ditanya tentang apa? Talak. Ya mungkin perkaranya jelimet, harus dilihat, dirinci dan seterusnya. Ya, akhirnya banyak orang yang gagal paham tentang masalah talak. Ya, tapi kalau dalam masalah yang zahirah jelas, nggak bisa diterima klaimnya dia, bahwasanya dia nggak ngerti, dia bodoh, nggak bisa. Lanjut. Mereka para ulama juga membedakan antara ilmu yang sudah tersebar di tengah orang awam dengan ilmu yang masih samar tersembunyi. Lanjut. Mereka menamai yang pertama sebagai ilmu umum, sedangkan yang kedua sebagai ilmu khusus. Ya, kalau ilmu yang betul-betul menyebar menjadi identitas itu ilmu umum yang diketahui oleh semua orang. Makanya kata Syekh Fauzan kemarin, dalam bab mengkafirkan awamnya boleh, ulamanya apa? Boleh, karena kan itu ilmu yang sudah meluas, sudah menyebar, ilmu yang harus dipahami. Dan ingat ya, namanya taklif, pembebanan, itu memang harus ada usaha dari manusia, minimalnya belajar itu. Karena talabul ilmi fariidah ala kulli muslim wa muslimatin. Dan ini semua sekali lagi dipahami dalam bidang apapun, pasti akan ada tuntutan dasar. Ya, nggak ujuk-ujuk masuk gitu. Pasti ada tuntutan apa? Dasar yang harus dia penuhi. Udah habis atau apa? Ya, masuk part 4, part 5. Ya, itulah mukadimah sedikit ya, semoga mulai tergambar. Ya, jadi sekali lagi bodoh itu termasuk awarid. Apa awarid? Penghalang. Penghalang dari apa? Ahliyah. Ahliyah itu sebuah apa? Kelayakan. Ada yang kelewat nggak kebacanya tadi? Nggak ada ya? Ada yang kelewat nggak, Bib? Ya, boleh. Nanya. Ada yang lewat yang baca. Iya, kayaknya iya ada yang lewat. Yang mana tuh halaman? Adapun ahliyah secara istilah. Nah, itu tadi kelewat tuh. Coba dibaca dikit. Iya betul. Coba Bib, halaman ke 2 Bib. Adapun ahliyah. Adapun ahliyah secara istilah pakar ilmu usul adalah yang pertama, kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak waris, hak hukuman atas kriminal dan lain-lain. Terus yang kedua? Yang kedua, kelayakan mendapatkan kewajiban bayar hutang, bayar denda dan lain-lain. Dan yang ketiga, kelayakan untuk melakukan perbuatan pelaksanaan ibadah dan muamalah. Semuanya itu dengan cara yang diakui secara syariat. Nah, itu model-model kelayakan. Ada kelayakan dapat hak, berarti dia harus dia bisa menerima, itu hak namanya. Ada kelayakan kewajiban, berarti dia harus mungkin bayar atau melakukan bayar tadi hutang, denda. Ada yang namanya kelayakan untuk bertindak, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Ini model kelayakan ada 3 model. Kelayakan mendapatkan hak, berarti dia bisa menerima. Kelayakan mengkena kewajiban, ya berarti dia harus tunaikan. Yang ketiga, kelayakan untuk berbuat, berbuat ibadah dan muamalah. Makanya kadang di fikihnya Syafi'iyah, anak yang belum mumayyiz itu tidak boleh berdagang. Tidak boleh dagang. Kenapa? Belum layak dia. Dan ada awaridnya apa? Masih kecil. Mafhum? Ya, belum jalan otaknya. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan dalam perkara-perkara yang receh.
Misalkan tong nih beli apa ke warung di Ciki misalkan. Ya, atau cuman bawa kertas doang, kasih pedagangnya tuh, nih duitnya. Itu ada yang membolehkan. Tapi lihat sekali lagi ketika bermain faidahnya ternyata ada model kelayakan. Apa saja? Kelayakan mendapatkan hak. Misalkan anak layak mendapatkan hak, berarti diapain itu anak? Kasih nafkah, ya dikasih pendidikan. Itu layak si anak itu. Kemudian ya kelayakan untuk sebuah kewajiban, berarti dia harus tunaikan. Berarti si anak harus berbakti kepada siapa? Orang tua, ayah dan ibunya. Dan kelayakan untuk bertindak, ya baik dalam hal ibadah maupun hal muamalah. Begitu. Ya. Nah, kira mau nanya. Jadi ya pelan-pelan saja, semoga bisa tercerahkan ya. Dia dibaca lagi. Ya. Tujuannya memang Anda kemarin tulisnya kecil-kecil aja, dikit-dikit aja, supaya bisa dipahami. Tapi kalau mungkin dipelajari lebih nempel lah insyaallah taala. Lebih apa? Lebih melekat maklumat yang sudah kita baca dan kita baca kembali sambil dikasih penjelasan sedikit-sedikit. Begitu Om ya? Hah? Tadi banyak contohnya. Anak kecil ya layak enggak untuk mendapatkan ini misalkan. Nanti tinggal dilihat layak atau tidak. Tinggal lihat kasus per kasusnya. Begitu juga bodoh, ya apakah dia layak disiksa, layak diberi nama, layak nanti di akhirat dapat azab atau tidak? Nah, itu kan ada poin-poinnya. Jangan dipukul rata dengan alasan dia bodoh berarti tidak layak untuk dikafirkan dan seterusnya. Ini yang harus kita dudukkan perkaranya. Karena ada ustadz yang bilang, apa sih masalah-masalah udzur bil jahal? Ini pembahasan yang gak ada kerjaan. Astagfirullah. Panjang ngalor ngidul 12 menit tapi kosong isinya. Ya, nggak mencerahkan akhirnya. Akhirnya di framing ya yang bahas-bahas gini ya sudah itu orang-orang yang berhaluan ekstrim dan seterusnya. Ini luar biasa di dalam memframing sehingga menjauhkan manusia dari yang al-haq. Wassallallahu alaihi wasallam. Fadhal, ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa ada udzur untuk penuntut ilmu yang khawatir ketika dengerin Ustaz Fulan nanti ada subhat, mau dengerin yang lain, akhirnya khawatir subhat, akhirnya dia nggak mau belajar gitu. Atau takut kena subhat gitu ya. Ini ada udzur nggak untuk tidak datang? Untuk datang atau untuk tidak datang? Memang ya inilah pentingnya kita belajar akidah gitu ya. Pentingnya belajar akidah, mafhum. Karena dia menjadi pondasi gitu. Nanti ketika ini sudah kuat, mafhum, nanti dia bisa menilai sendiri insyaallah taala. Misalkan ada antum dengerin ustadz ceramah gini-gini. Ya, antum dengerin aja dulu. Oh, ini dalilnya ini. Misalkan dalam masalah fikih ya khair insyaallah. Tapi kalau dia misalkan meranjak masuk ke mana? Ranah akidah ya. Dan antum sudah ini ya kalau antum bisa interupsi di depan situ ya tafadhol. Kalau enggak ngapain gitu kan. Kecuali tadi mungkin dia belum terlalu paham, ya sudah daripada kena syubhat mendingan apa? Tinggalkan. Ya, maksud bahkan dalam masalah belajar di sisi orang yang terkena beberapa fitnah atau penyakit bid'ah, ya memang terjadi selang pendapat. Kalau Imam Malik rahimahullah dari awal sudah menepis, jangan duduk. Itu pendapatnya siapa? Imam Malik. Dari awal di stop. Dari awal diapain? Di stop. Tapi ada yang lain enggak dirinci. Ya, kalau dia mungkin menyeru kepada bid'ahnya jangan. Lebih baik apa? Ya, jangan. Karena namanya syubhat apa? Menyambar-nyambar. Tapi kalau dalam perkara lain, tapi dicatat sama para ulama yang dia sangat butuhkan, tidak didapati kecuali lewat dia. Itu. Maka boleh sekedarnya ketika dia dapat ilmu tersebut. Makanya Imam Bukhari terkadang ada meriwayatkan hadis dari orang yang terpapar irja, terpapar syiah, terpapar qadariyah. Ya. Tapi bukan berarti beliau asik duduk di situ, tidak. Karena beliau mencari hadis, ternyata kurang hadis ini. Ternyata adanya sama si fulan yang terkena penyakit apa? Irja. Akhirnya duduk sebentar di situ dapat hadisnya, ya sudah cabut. Makanya nggak banyak, paling cuma satu riwayat dari si fulan yang terpapar qadariyah, dari si fulan yang terpapar apa? Irja. Begitu.
Nah sekarang ilmu apa yang antum belum kurang dapat gitu? Katanya ilmu fikih Ustaz, ilmu sholat misalnya. Ya. Kira-kira ada nggak yang lain yang ngajarin gitu yang lebih bagus akidahnya? Hah? Ya. Insyaallah. Wafum. Khair. Ada lagi yang lain? Ya. Terkait syubhat, ada kan orang syubhat hanya dari sebulan bilang syubhat, jadi untuk masuk ke situ itu dia udah takut duluan. Gimana kita tahu kebenaran kalau seumpama kita udah takut duluan? Iya. Ini yang Sudah tersugesti duluan ya. Itu yang bikin ini San. Dari karena apa? Dari karena hembusan berita kabar itu jangan di situ syubhat, jangan di situ syubhat. Itu gimana sampai sini ke sana? Kalau seumpama kita udah ikutin nggak tahu gimana ininya gitu kan? Jadi itu penghalang untuk orang untuk mengetahui yang hak karena apa? Iya. Di ini syubhat gitu. Nah. Syubhat. Ya kita tugas cuma sampaikan saja sudah. Ya, udah akhir taklim di sini misalnya kita belajar yang benar dari awal, belajar tentang tauhid, tentang apa? Iman. Adapun setelahnya dia mau terima mau tidak, ya lasta alaihim bimusaitir. Engkau terhadap dia tidak bisa menguasai. Ya, bagaimana caranya ya? Kenapa mereka begitu juga? Karena memang itu juga bentuk ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada bentuk ya i'rad, berpaling, pengingkaran atau bentuk fanatik, ya sudah. Tapi nggak masalah kalau terus dibilangin ayo ta'lim, ya walaupun antum dicap begini terus, walaupun dia mungkin bosan, ya kali aja di yang kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat, kelima dia mau apa? Dia mau hadir. Ya karena kalau ngilangin syubhat emang paling susah. Ya kan dia sudah kena syubhat ya. Ya syubhat dia mengatakan hati-hati di sana ada syubhat, ya itu dia udah kena syubhat ya. Merasa nggak kena tapi Ya. Nah itu udah jahil murakab kan. Nah kan jahil murakab ini yang paling ribet. Ya makanya lebih enak untuk mendakwakan jahil yang apa? Basir. Ya. Tapi bukan berarti ya mereka juga nggak dapat hidayah, bisa jadi dapat hidayah. Tapi mungkin lama. Ya, mungkin lihat kemenangan dulu. Contohnya kayak Abu Sufyan. Ya kurang apa dakwah kepada Abu Sufyan? Kurang ngerti apa Abu Sufyan? Tapi tidak mau juga. Tapi maunya kapan masuk Islamnya? Setelah Fatu Mekah. Ya, setelah Fatu Mekah. Tapi kan tetap dia didakwahi juga. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang membuka mata hati dia ketika bertemu dengan Herakl. Ya sudah, doain saja semoga Allah berikan hidayah. Makanya kan Anda bilang ketika di grup, sampaikan saja. Karena di grup itu ada yang ingin mencari, ya ada yang sekedar murojaah karena dia sudah ngerti, ada yang masih begini-begini, ini, ya bimbang, dan ada yang cuek. Disampaikan saja. Ya alhamdulillah kalau ada yang terima, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah doain saja. Ya. Kayaknya model-model begitu nanti ya dapat hidayahnya kalau sudah menang gitu kan. Kalau sudah besar gitu. Oh ternyata iya, ya khair insyaallah. yang ada modal jadi berdoa dari kesesatan. Ya kalau dia jujur insyaallah Allah akan kabulkan. Ya kalau dia jujur Allah akan kabulkan. Ada itu datang aja salah dulu kalau salah keluar ngurusin. Iya. Khair insyaallah. Antum yang lebih tahu urusan mereka kan, karena antum berkenalan lama kan. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya. Kalau kayak tunarungu tuh udah nggak? Tunarungu ada hadisnya. Ya, yang tunarungu, yang idiot, yang sudah tua renta, yang dia memang dari awalnya di dunia tidak dapat apapun, maka dia mulhaq dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu yang tidak sama sekali datang kepada dia burhan, al-Quran gak sama sekali. Ya, makanya seperti tunarungu juga. Ya, ketika dia mati dalam keadaan seperti itu tidak tahu apa-apa, maka dia masuknya ahlul fatrah. Tapi alhamdulillah kalau masa sekarang, walaupun dia tunarungu, ada sekarang. Ya kayak di mana tuh di Marala itu di Rahmatan lil Alamin. Ada di situ kayak panti. Ya. Walaupun sholatnya dia begini baca Al-Fatihah. Ya, Masya Allah sekarang sudah
gampang sekali. Apalagi dikasih alat ini apa nih? Kupingnya bisa dengar, alhamdulillah. Anggaplah dia tunarungu dari orok sampai beringang, bukan apa-apa. Anggap kalau manusia ada kayak gini modelnya. Ya, mulhaq dengan alul fatrah, ya nanti di akhirat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kayak alul fatrah? Enggak mau lah. Ya alhamdulillah nikmat besar kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih lisan, dikasih hati, bisa memikirkan, mencerna. Ya. Jangan wah kayaknya enak tuh ya diuji sama Allah. Ya, kata siapa enak? Kalau lulus. Kalau enggak cemplungin. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Ada hadisnya nanti antum cek. Ada 4 orang. Yang pertama idiot, kemudian tuli, kemudian tua renta. Satu lagi apa? Bisu kan masih bisa dengar. Kan masih bisa dengar dia. Makanya lafaz hadis kemarin kan ya la waladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi. Mendengar kan? Yahudiyun wala nasraniyun. Ya. Masih alhamdulillah masih bisa dengar. Kalau buta masih bisa dengar. Makanya para ulama katanya lebih enak ya buta daripada tuli. Jadi nikmat pendengaran itu luar biasa. Nikmat pendengaran itu luar biasa. Ya. Atau pilih mana? Melihat tapi tuli. Atau buta tapi bisa mendengar. Para ulama lebih condong lebih baik buta tapi bisa dengar. Gitu. Allah a'lam. Cukup ya. Ya, nanti pelan-pelan kita baca lagi supaya sekali lagi kita tahu plot-plotnya mana saja gitu. Jangan dipukul rata. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.